Nah, seperti ini wujudnya. Jadi tanaman lada besar saya ini sebentar lagi akan mengeluarkan calon buah yang mungkin jauh lebih banyak dibanding yang akan kita panen. Seperti ini. Sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani muda yang sama-sama berbahagia. Kini saya, owner Tani Muda Kreatif, kembali menayangkan satu video yang tentunya jauh lebih bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Jadi seperti apa itu? Di sini saya akan jelaskan. Yang sahabat saksikan di layar monitor saat ini yaitu tanaman lada, bibit lada yang ditanam secara langsung. Jadi tanaman lada ini sebenarnya saya katakan tanaman lada tanpa proses. Dan kalau kita lihat secara kasat mata, ini lebih mudah dibanding menanam lada yang melalui proses, diantaranya proses pemilihan bibit, proses pembibitan dan hingga sampai tanam. Namun ini pas sambil langsung tanam. Itulah makanya saya katakan sebagai tanam lada tanpa proses. Namun tidak sedikit juga masalah yang akan timbul ketika hal ini kita lakukan. Sebenarnya kalau skala cepat, ini yang paling cepat dibanding melalui tahap proses, tahapan-tahapan pembibitan maksud saya. Jadi ini dapat sahabat saksikan, sekarang sudah mengeluarkan cabang. Ini terhitung baru kurang lebih 2 minggu. Seperti ini keadaannya. Saya tanam secara langsung, makanya saya katakan ini tanaman lada tanpa proses. Namun sekalipun ini saya lakukan, saya tidak menyarankan kepada sahabat-sahabat untuk melakukan ini, karena ini banyak sekali dampak negatif yang akan muncul. Di antaranya cepat terkena busuk akar ataukah virus. Nah, ini ada beberapa yang saya tanam di sini. Nah, ini juga. Ini yang saya tanam tanpa proses. Nah, seperti ini. Ini cepat sekali mengeluarkan tangkai ataukah cabang. Seperti ini. Saya hanya gali sedikit dengan kayu, lalu kemudian saya tanam. Yang sebelumnya saya tutupi dengan rumput. Nah, gunanya ditutupi dengan rumput pada saat itu saya tanam agar tidak terkena paparan sinar matahari langsung. Karena inilah yang membuat tanaman lada kita ketika kita tanam secara langsung itu menyebabkan tanaman kita mati, khusus lada, karena ini tanaman lada sangat rentan dengan penyakit. Nah, ini kita saksikan yang di batang lain. Ini yang saya tanam kemudian sudah tumbuh. Kenapa banyak rumput di sekitarnya? Karena ini yang saya gunakan untuk menutupi tanaman lada saya pada saat baru-baru ditanam. Banyak. Nah, ini juga.
besar itu tumbuh. Namun ada kendala yang harus sahabat-sahabat perhatikan. Sebentar saya perlihatkan videonya. Apa dampak negatif dari menanam lada tanpa proses ini. Nah, ini yang saya maksud tadi, kekurangan ketika kita menanam tanpa proses. Ini juga dampak negatif yang terjadi, yaitu sangat cepat sekali terserang virus. Ya. Padahal ini pertumbuhannya sudah lumayan bagus. Cuma lagi-lagi sesuatu yang instan terbentuknya, maka instan pula caranya mati. Lihat. Jadi jangan. Nah, ketika kita bandingkan dengan lada yang melalui proses, maka boleh disaksikan tanaman lada ini. Ini melalui proses, yaitu proses pembibitan dan beberapa hal lain yang saya kira perlu menjadi perhatian petani lada dalam memulai usahanya. Modal banyak saya kira bukan jaminan bahwa kita akan sukses di hari tua dengan bertani lada. Bukan. Saya kira bukan itu patokannya. Jadi hal yang sangat menarik yang mungkin sebentar lagi akan saya saksikan tentang bagaimana ataukah seperti apa wujud dari lada yang melalui tahapan-tahapan ataukah proses sehingga bisa bertahan sampai saat ini. Nah, ini teman-teman sempat mengatakan bahwa ini adalah lada raksasa. Ini melalui prosesnya cukup panjang dan juga memakan waktu yang cukup panjang, dan hasilnya seperti ini. Teman-teman ataukah sahabat-sahabat bisa saksikan kenapa misalnya batang lada raksasa ini sering saya munculkan dalam video saya, karena ini salah satu bentuk capaian terbesar saya hingga hari ini dalam bertani lada. Satu bentuk kesyukuran saya yang berani berproses, yang berani mengambil resiko, meski resiko itu dampaknya belum saya ketahui sampai hari ini. Dan alhamdulillah dari keberanian saya maka terjadilah yang seperti ini. Untuk proses panen saat ini saya kira buahnya masih kurang, tapi bisa kita saksikan yang warna hijau muda itu adalah calon buah yang baru keluar, dan saya perkirakan buah yang akan keluar sekarang itu lebih banyak dari yang akan kita panen. Jadi saya tidak bercerita hasil dulu sampai hari ini, tapi saya bercerita tentang umur panjang tanaman kita ketika diawali dengan proses. Semua bisa kita lakukan, tinggal kita memilih mau yang secara instan atau yang melalui proses atau tahapan-tahapan tertentu. Saya kira video ini cukup terlalu panjang, dan semoga dari beberapa yang saya tampilkan pada video ini bisa diambil manfaatnya. Dan jika ada pengalaman-pengalaman teman-teman atau sahabat-sahabat yang jauh lebih bagus dari apa yang pernah saya lakukan, mohon diketikkan dalam komentar sehingga proses diskusi kita ke depan bisa berjalan. Saya kira
di lain waktu dan kesempatan kita bisa bersua secara langsung untuk para penikmat channel YouTube kami. Dan harapan itu sangat besar bagi saya karena saya lebih suka berinteraksi secara langsung dengan sahabat-sahabat ketimbang misalnya harus berdebat ataukah berbagi ilmu lewat media seperti ini. Saya kira video ini ataukah saya tidak menggurui sahabat-sahabat sekalian, terutama yang lebih senior daripada saya, melainkan video ini hadir hanya untuk berbagi seperti apa yang saya praktekkan selama ini. Ya, mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat ada cara lain. Saya kira ketika misalnya video ini bermanfaat, silakan dibagikan ke teman-teman. Tapi ketika misalnya video ini tidak bermanfaat, silakan berikan kritikan ke saya, karena murni yang berkata-kata ataukah yang membuat video ini adalah pemilik akun ini sendiri. Saya kira cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti ini wujudnya. Jadi tanaman lada besar saya ini sebentar lagi akan mengeluarkan calon buah yang mungkin jauh lebih banyak dibanding yang akan kita panen. Ini sebentar lagi ini akan kita panen. Jika misalnya buahnya sudah matang, ya alhamdulillah kita langsung melakukan pemanenan. Nah, seperti ini penampakan dari lada saya yang sebentar lagi mengeluarkan buah yang cukup banyak. Kita saksikan secara dekat. Dan ini sampai ke ujung atas. Seperti ini penampakannya. Jadi silakan teman-teman memulai, jangan tunggu orang lain yang memberi peringatan kepada kita tentang pentingnya ilmu dari video yang kami sajikan pada saat ini.